Mendekati akhir zaman, satu persatu perkataan Rasulullah SAW terbukti. Sebagai umat Muslim, wajib hukumnya untuk bersiap dengan semua hal tersebut. Apalagi peringatan dari Nabi Muhammad akan kedatangan Dajjal yang menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Namun hingga saat ini, misteri munculnya fitnah terbesar itu tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya saja dikatakan semua tempat akan dilalui Dajjal dan hanya dua kota yang tak bisa dimasukinya. Dua kota suci itu adalah Makkah dan Madinah. Namun, kini peringatan akan keluarnya Dajjal sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Dikatakan jika kini Dajjal memiliki istana sendiri. Seperti apakah itu, simak ulasannya di channel Sahabat Surga. Tapi sebelumnya, mohon doa dan dukungannya terhadap saluran kami agar selalu menyebarkan informasi yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Dajjal bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh terhadap perkara fitnah Dajjal ini. Padahal di setiap akhir tahiyat akhir kita disunahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Sepertinya kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa hari akhir zaman. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya Ad-Dajjal, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya atau soal Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Misteri Istana Dajjal. Penting untuk diketahui, saat ini di Jabal Habsyi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu, Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan, sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari, bahwa dikala itu Rasulullah mengatakan munafik, fasik, kafir, semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu kecuali orang-orang muhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan, Dajjal menunjuk kubah hijau masjidnya Rasulullah SAW sambil berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Al-Masih Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Jika kita melihat peta Madinah Al-Munawwarah saat ini, akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota suci itu. Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah, Mekkah, Rabigh, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitar. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut, tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Dajjal akan tiba, dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Kini, di pinggiran kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi, sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwarah, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace, atau Istana Kerajaan Saudi.
Tetapi penduduk setempat menurut sumber di beberapa blog dan YouTube menyebutkan sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram atau gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas. Dan jika kita lihat dari istana kerajaan atau Kingdom Palace yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Palace, maka akan berujung di Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabrani atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi, tampak sangat besar dan megah, juga indah bagikan istana putih, bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih. Kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Padahal pada saat Rasulullah SAW mengucapkan hadis di atas, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata dan beratap pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang yang sangat megah bak istana putih. Lantas, dari mana Rasulullah SAW mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti lagi kebenaran sabda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal soleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi sisa usia kita. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.